Welcome to Dark Crime Stage. Bersama saya Setia akan membawakan cerita kriminal dan kisah sedih dari dalam dan luar negeri. Jangan lupa untuk subscribe. Hai sobat, bagaimana kabar kalian? Semoga bahagia, sehat selalu. Kali ini saya akan membawakan cerita yang datang dari kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Terduga seorang imam masjid Al-Mujahid kota Tanjung Pinang terlibat kasus penggelapan dana kurban. Dan satu hal lagi, ada kasus penghilangan nyawi. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang, AKP Muhammad Dharma Ardianiki menjelaskan, terungkapnya kasus penghilangan nyawi bermula dari adanya laporan orang hilang yang diterima Polresta Barelang pada tanggal 16 September tahun 2023 lalu. Polisi berhasil mengungkap sebuah kasus penghilangan nyawi seorang warga negara asing asal Singapura berinisial WKK 70 tahun, serta menangkap satu tersangka berinisial RS atau Rais Sigit 37 tahun. Tidak hanya itu, ada satu hal lagi, yaitu terkait penggelapan dana kurban yang diduga dana tersebut digunakan pelaku untuk memenuhi keperluan pribadinya. Lalu, bagaimana sebenarnya kronologi peristiwa ini terjadi dan apa motif pelaku? Kasus penghilangan nyawi ini terungkap setelah MRS diamankan terkait kasus penggelapan dana sebuah masjid untuk agenda pembelian hewan kurban. Oleh Polresta Tanjung Pinang, ternyata setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan lebih dalam, terbuktilah bahwa MRS sebagai pelaku atas kasus penemuan sebuah jasad korban yang diketahui bernama WKK di Jembatan Pulau Rempang pada hari Jumat, tanggal 29 September tahun 2023 lalu. Aksi keji ini dilakukan ketika kabur ke kota Batam. Ternyata pelaku dan korban merupakan teman lama, kata Pak Dharma di Polresta Tanjung Pinang pada Jumat 29 September tahun 2023. Bagaimana cerita sebenarnya tentang kasus ini? Tersebut pelaku meminjam uang kepada korban untuk menutupi uang korban yang telah digelapkannya, sekitar 50 juta rupiah. Namun sang korban tidak bersedia memberikan pinjaman kepada pelaku. Sehingga akhirnya pelaku menjadi gelap mata dan memutuskan untuk menghilangkan nyawi korban dengan cara menjerat leher korban menggunakan tali yang ada dalam mobil, yaitu berupa tali nilon. Kemudian jenazah korban dibuang di jembatan 3 Balerang. Aksi pelaku menghilangkan nyawi tersebut dilakukan di dalam mobil di kawasan Harbor Bay, Batam. Usai melancarkan aksinya, pelaku kembali ke Tanjung Pinang dan kini telah diamankan oleh kepolisian. Kasat Reskrim Polresta Balerang, Kompol Budi Hartono menyebutkan pelaku tidak melawan saat diamankan petugas. Jadi sekarang masih dilakukan pengembangan lebih lanjut terkait motif dan lain-lainnya. Dilansir dari Detik Sumut, sebelumnya seorang pengurus masjid di Kecamatan Bukit Besar, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, berinisial RS, dibekuk kepolisian atas dakwaan kasus penggelapan dana kurban Idul Adha milik puluhan jamaah. Pelaku yang sempat menjadi buronan pernah lari ke Pulau Batam. Namun, kami dan tim berhasil mendapatkan informasi bahwa ia berada di Tanjung Pinang. Dan akhirnya, pada hari Rabu tanggal 20 September tahun 2023, kami berhasil mengamankan pelaku, ujar Bapak Ardianiki. Mengenai kasus penggelapan dana kurban itu terjadi pada tanggal 23 Juli tahun 2023. Yang kala itu, panitia kurban telah berencana akan mengorbankan 5 ekor sapi dengan rincian 1 ekor sapi itu untuk 7 orang. Masing-masing orang menyetor 3,2 juta rupiah. Dan telah terdata ada 35 peserta, ujarnya. Waktu itu tiba di mana hari pengantaran hewan kurban. Namun, panitia sangat terkejut ketika penjual menagih biaya pembayaran yang masih kurang alias belum dilunaskan. Sontak semua orang yang hadir menjadi terkejut dan panik karena sepengetahuan mereka, uang dana peserta kurban sudah terkumpul lunas dan disetorkan kepada RS. Panitia segera melakukan penelusuran dan mengetahui uang jamaah senilai
sekian juta telah disetorkan kepada pelaku, dan usut punya usut, saat genting, para warga yang bersangkutan mencari pelaku yang ternyata sudah kabur keluar kawasan tersebut. Fakta mengejutkan pun terkuak, yaitu terungkap bahwa uang jamaah ternyata digunakan pelaku untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Untuk masalah ini, pelaku dijerat dengan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman penjara selama 4 tahun. Kita kembali ke kasus satunya. Pelaku yang berstatus sebagai honorer di Pemprov Batam ini lantas menghubungi korban WKK. Dari hasil pemeriksaan, diketahui mereka sempat terlibat cekcok dan perdebatan atas pinjaman dana yang tidak diberikan, sehingga pelaku menjadi kalap dan gelap mata sampai tega melakukan aksi penghilangan nyawi terhadap sahabatnya sendiri. Modusnya memang ingin menguasai harta korban. ATM dan handphone juga diambilnya. Saat diinterogasi petugas, Rais Sigit mengaku sangat kesal kepada korban, yang mana sebagai teman ia dulu pernah saling membantu dan saling menolong. Tapi giliran pelaku kesusahan, sang korban menolak untuk memberikan pinjaman. Pelaku sempat melakukan penarikan uang sekitar 500.000. Rais Sigit mengaku sangat kebingungan ketika harus mengembalikan uang dana kurban, karena uangnya sudah habis. Uang 50 juta sekian habis. Saya buat beli saham di kripto, namun gak ada hasilnya, kata pelaku saat dihadirkan di lobi Mapolresta Barelang pada Senin 2 Oktober tahun 2023. Sebenarnya tidak ada niatan saya menghilangkan nyawa korban, Pak. Kami sudah ada kesepakatan dan menentukan waktu bertemu untuk memberikan pinjamannya. Tapi dia berbohong, Pak. Dia tidak memberikan pinjaman. Rais mengaku hanya ingin meminjam senilai 20 juta rupiah. Sesuai dengan kesepakatan, namun ternyata uang itu tidak kunjung diberikannya. Jadi, si korban malah menghina saya, Pak. Masa kamu ini uang 20 juta saja nggak bisa? 20 juta saja kamu nggak punya. Kerja apa saja kamu selama ini? Mendengar hinaan korban, pelaku makin panas dan tersulut emosi. Kehilangan akal sehatnya. Jadi saat bertemu, pelaku kalap dan melakukan aksi kejinya, menjayat leher korban dengan menggunakan tali nilon untuk mencekrik leher korban dan kemudian membuang jasadnya di jurang sekitar pantai Melayu, Rambang, Galang, Batam. Kapolresta Barelang Kompol Nugroho Trinuryanto mengatakan dalam ungkap kasus pembunuhan berencana tersebut, jasad BKK ditemukan pada tanggal 19 September tahun 2023. Saat itu ada laporan masuk, yakni laporan orang hilang dari anak korban pada tanggal 16 September tahun 2023, bahwasannya sang ayah beberapa hari tidak pulang ke rumah dan nomor yang ditelepon tidak aktif. Dan suatu ketika panggilan masuk itu pun diangkat. Ternyata yang mengangkat adalah orang lain. Jadi intinya handphone sudah dijual oleh pelaku. Tim Satreskrim Polresta Barelang kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan korban di jurang sekitar Pantai Melayu pada tanggal 19 September tahun 2023. Tim menemukan pakaian dan alat pancu jantung di sekitar korban, ungkap Pak Kapolres. Dari hasil penyelidikan, ditemukan terduga pelaku membuang jasad berinisial WKK yang ternyata adalah warga Singapura. Untuk barang bukti yang berhasil dikumpulkan berupa kunci mobil Xenia rentalan berwarna merah yang dipakai untuk mengangkut jasad korban beserta STNK dan 2 unit handphone merek Realme C31 Silver. Kini atas perbuatan keji pelaku, ia dijerat dengan pasal 365 KUHP pidana dengan ancaman hukuman penjara minimal 15 penjara atau pidana penjara seumur hidup dan maksimal hukuman matoy. Semoga kita mendapatkan pengajaran yang sangat berharga. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan dan keburukan. Sekian cerita kali ini, tinggalkan komen dan saran. See you next cerita. Wassalam.